pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Januari tahun 2023. SMKN 1 Labuan Bajo menggelar workshop kegiatan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran bertempat di Aula SMKN 1 Labuan Bajo. Kegiatan MGMP dihadiri oleh pengawas pembina SMKN 1 Labuan Bajo, yaitu Bapak Florianus Sudirman SPD, dan Kepala SMKN Labuan Bajo, Ibu Victoria Tewulan SPD, serta diikuti oleh semua guru mata pelajaran SMKN 1 Labuan Bajo. Kegiatan workshop dipandu oleh Wakasek Kurikulum, Bapak Yohanes Juman SPD. Pemandu acara membaca beberapa agenda acara kegiatan MGMP pada hari pertama yaitu pembukaan, doa, sambutan Bapak Pengawas Pembina dan sekaligus membuka kegiatan MGMP secara resmi, arahan dari Kepala SMKN 1 Labuan Bajo tentang MGMP dan mempresentasikan materi terkait implementasi kurikulum merdeka, merancang proyek penguatan profil Pancasila oleh Komite Pembelajaran SMKN 1 Labuan Bajo, dan penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, analisis perhitungan minggu efektif, prota dan promes oleh Komite Pembelajaran. Bapak Florianus Sudirman dalam sambutan menyampaikan selamat tahun baru kepada segenap guru dan tenaga kependidikan SMKN 1 Labuan Bajo dan secara khusus selamat bergabung kepada guru dari luar yang lulus P3K. Lebih lanjut, Bapak Florianus menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru berkumpul kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugas penting sebagai guru, persiapan pembelajaran baik teori maupun praktek untuk semester genap dan menyusun perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dan kurikulum 2023 dalam wadah MGMP. Bapak Florianus mengajak semua guru wajib menyusun perangkat pembelajaran agar bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas dengan penuh persiapan. Kepala SMKN 1 Labuan Bajo, Ibu Victoria Tewulang menyampaikan dasar hukum kurikulum merdeka tertuang pada Kemendikbudristek RI nomor 262-M-2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR tanda tanya 2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR tanda tanya 2022 tahun 2022 tentang elemen sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Dalam pemulihan pembelajaran, Victoria menyampaikan bahwa sekolah kini diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Implementasi kurikulum merdeka dengan jalur penetapan pada sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan. Dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu, pilihan pertama, pada kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Dengan kebebasan menentukan kurikulum maka Victoria menyampaikan bahwa SMKN 1 Labuan Bajo menerapkan kurikulum merdeka. Setelah menyampaikan arah kebijakan implementasi kurikulum merdeka oleh Kepala SMKN 1 Labuan Bajo, kegiatan dilanjutkan pemaparan materi terkait merancang proyek penguatan profil Pancasila yang disampaikan oleh Wakasek Kurikulum, Bapak Yohanes Juman, SPD. Bapak Yohanes menyampaikan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Peserta didik dengan profil kompetensi, seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Profil Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus yang ada di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tema dari P5 pada jenjang SMK Yohanes menyebutkan yaitu, 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Rekayasa dan teknologi, 7. Kewirausahaan, dan 8. Kebekerjaan. Dari 8 tema P5, SMKN 1 Labuan Bajo memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sekolahku bersih dan sehat. Setelah menyampaikan materi terkait merancang P5 oleh Koordinator P5 SMKN 1 Labuan Bajo, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, analisis perhitungan minggu efektif, program tahunan dan program semester oleh Komite Pembelajaran SMKN 1 Labuan Bajo. CP Yohanes menjelaskan bahwa capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan,
yang dimulai dari fase E untuk kelas 10 SMK dan fase F kelas 11 sampai 12 SMK. TP Yohanes menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni 1 pengetahuan, 2 keterampilan, dan 3 sikap. ATP Yohanes menjelaskan bahwa jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Pada hari kedua, workshop kegiatan MGMP membahas materi terkait penyusunan modul ajar oleh Komite Pembelajaran SMKN 1 Labuan Bajo yaitu Ibu Alexa Lanus SO SPD, Ibu Marcelina Setia SPD. Dalam penyusunan modul ajar Ibu Alexa Lanus SO menjelaskan beberapa komponen, yaitu 1 identitas dan informasi umum, 2 komponen inti, 3 kegiatan pembelajaran, 4 lampiran. Pada hari ketiga kegiatan MGMP yaitu penyusunan asesmen diagnostik formatif dan sumatif oleh Komite Pembelajaran SMKN 1 Labuan Bajo, dan presentasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran CPTP-ATP, analisis perhitungan minggu efektif, program tahunan, program semester, asesmen diagnostik formatif dan sumatif oleh masing-masing MGMP dan penutup kegiatan MGMP oleh Kepala SMKN 1 Labuan Bajo.